Halo, selamat pagi semua anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, ya nak ya. Nah, pada hari ini anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, semua alat tulisnya dipersiapkan dan semua perlengkapannya dalam pembacaan kita yang mendukung. Mari diletakkan semua di atas meja belajarnya masing-masing di rumah. Pada hari ini, anak-anak ibu sekalian, kita akan membahas materi kita mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Ternyata dalam bilangan bulat ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Ketiga sifat-sifat ini nanti akan kita pelajarin. Nah, pada hari ini yang kita bahas hanya sifat komutatif. Sifat komutatif itu disebut juga pertukaran. Pertukarannya bagaimana? Dia hanya mengubah posisi tempatnya saja. Dan sifat-sifat komutatif ini hanya berlaku di 2 operasi. Yang pertama di sifat komutatif pada penjumlahan, dan yang kedua adalah sifat komutatif pada perkalian. Kalau pengurangan dan pembagian, sifat komutatif ini tidak dapat dilakukan. Dia hanya dapat dilakukan ketika pada penjumlahan dan pada perkalian. Anak-anak ibu sekalian semuanya harus diingat bahwa sifat komutatif hanya akan terjadi dan dapat dilakukan pada penjumlahan dan pada perkalian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Ayo, bilangan bulat kemarin apa? Siapa yang ingat? Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari apa? Ada bilangan negatif, 0, dan positif. Jadi semua itu A dan B-nya termasuk adalah bilangan bulat. Boleh dia negatif, boleh dia 0, dan boleh dia positif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dia hanya bertukar posisi saja. Kita perhatikan contoh soalnya. Contoh soal. Sekarang ibu punya soal 12 ditambah 15. Sifat komutatifnya seperti apa? Yaitu yang pertama, jadi apa dia? 15 ditambah 12. Coba anak-anak ibu sekalian perhatikan. Dia hanya bertukar tempat saja. Ya kan? 12 tambah 15 ternyata sama dengan 15 tambah 12. Benar enggak? Coba 12 ditambah 15 berapa? Iya, 27. Sekarang coba anak-anakku cari 15 tambah 12 berapa? Iya, 27 juga. Artinya 12 ditambah 15 sama dengan 27. Dan sama dengan juga 15 tambah 12. Artinya dia hanya bertukar posisi saja. Yang pertama jadi tempat kedua, yang kedua jadi tempat pertama. Sekarang coba
Kita lihat 8 ditambah negatif 7. Ada 2 tempat ini. Artinya apa? 8 tambah negatif 7 sifat komutatifnya bagaimana? Iya, negatif 7 ditambah 8. Dia hanya bertukar posisi saja. Ternyata 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Berapa hasilnya? Utangnya ada 7 dibayar 8. Berapa? Iya, sama dengan 1. Gitu kan nak ya. Kemarin sifat-sifat penjumlahan dalam bilangan bulat sudah kita pelajari nak ya. Sekarang anak-anak ibu sekalian harus mengingat itu kembali. Sekarang ibu punya soal ini. Negatif 15 ditambah negatif 25. Gimana cara mengubah posisi menjadi sifat komutatifnya? Gimana? Jadi apa dia? Iya, jadinya apa? Negatif 25 ditambah negatif 15 gitu. Dia hanya berubah posisi. Tadi negatif 15 tambah negatif 25 sama dengan negatif 25 tambah negatif 15. Berapa jawabannya? Iya, negatif 40. Atau bahasa sehari-harinya ada utangnya 25 ditambah lagi utangnya 15. Masih utang kan? Jadi utangnya ada 40. Gitu nak ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. 31 ditambah negatif 5. Gimana sifat komutatifnya? Kita ubah posisinya. Jadinya berapa nih? Negatif 5 ditambah 31. Gitu. Sama dengan berapa? 26. Soal berikutnya. Negatif 120 ditambah 37. Gimana posisi sifat komutatifnya? Sama dengan apa ini? 37 ditambah negatif 120. Gitu. Jadi sama dengan berapa ya jawabannya? Iya, negatif 83. Bagaimana bagian sifat komutatif pada penjumlahan? Bisa semuanya? Bisa ya. Ini biasanya selalu keluar dalam ujian. Gitu nak ya. Biasanya ini sifat-sifat ini keluar dalam ujiannya. Nah, sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran posisi tempatnya. Yang tadi posisinya ada di awal jadi akhir, yang di akhir jadi di awal. Tapi penjumlahan juga tetap sama gitu. Paham batas ini nak ya? Semua paham? Paham ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya. Iya, sekarang kita masuk ke sifat komutatif pada perkalian. Perkalian penjumlahan tidak jauh beda. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis apa? A dikali B sama dengan B dikali A. Di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Jadi dia hanya bertukar posisi saja. Tadi A dikali B sama dengan B dikali A. Sama saja kayak penjumlahan. Seperti penjumlahan ya. Contoh soalnya. Sekarang kita lihat yang pertama. Dia ada soal 8 dikali negatif 7. Berarti bagaimana nih posisinya? Iya, artinya apa? Negatif 7 dikali 8. Kemarin kita sudah bahas mengenai perkalian dalam bilangan bulat. Jika dia berbeda tanda, maka jawabannya selalu negatif. Sekarang kita lihat, berbeda atau sama ini? Berbeda ya, berarti dia jawabannya berapa? Tetap negatif. Negatif berapa? 56. Tinggal kita kalikan. 7 kali 8, 56. Oh, beda tandanya. Berarti tak dibuat negatif. Soal berikutnya. 12 dikali 15. Bagaimana sifat komutatif dalam perkalian? Berarti sama dengan berapa? 15 dikali 12. Berapa 15 kali 12? Iya, 180. Begitu. Soal berikutnya. Negatif 15 dikali negatif 25.
Gimana sifat komutatif pada perkalian? Jadinya sama dengan apa? Negatif 25 dikali negatif 15. Berapa hasilnya? Kira-kira negatif kali negatif itu kemarin apa jawabannya? Iya, negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti 25 kali 15 berapa? 375. Gitu. Bisa ya nak ya? Sekarang contoh soal berikutnya. Negatif 31 dikali negatif 5. Kayak mana sifatnya? Iya, sama dengan negatif 5. Kita ubah posisinya ya, yang di awal jadi akhir jadi awal, dikali negatif 31. Sama dengan berapa? Iya, 155. Soal berikutnya, terakhir. Negatif 120 dikali 37. Kita ubah posisinya jadi apa? 37 dikali negatif 120. Hasilnya berapa? Iya, negatif 4440. Nah, ternyata sifat komutatif itu hanya melakukan pertukaran tempat. Yang tadi posisinya di awal jadi di akhir, yang di akhir jadi di awal. Dan sifat komutatif ini apa anakku? Hanya berlaku pada penjumlahan dan pada perkalian. Selain itu, sifat komutatif tidak berlaku. Jika ada A ditambah B, maka sifat komutatif ini jadi sama dengan apa? B ditambah A. A dikali B sama dengan apa? B dikali A. Begitu. Jangan lupa dipelajari kembali apa kemarin mengenai operasi dalam apa? Bilangan bulat pada penjumlahan dan pada perkalian. Harus ingat lagi kalau pada perkalian apa kemarin. Kalau tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Jika dia memiliki tanda berbeda, maka jawabannya selalu negatif. Tandanya apa? Positif atau negatif. Gitu nak ya. Sekarang untuk melatih kemampuan kalian di rumah, pada hari ini Ibu memberikan kalian latihan. Sekarang latihannya, yang pertama adalah lengkapilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi kan membuat apa? Melatih tempat posisi dari sifat komutatif. Ada soalnya, sudah akan lihat soalnya. Yang kedua nanti kalian apa nih? Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Dan kalian lakukan ini ada penjumlahan dan perkalian. Jangan lupa anak-anakku di rumah dikerjakan tugasnya, dikumpulkan, dikerjakan sebaik-baiknya. Jika tidak mengerti, boleh kita saling bertanya melalui WhatsApp. Ya nak ya. Nah, semua tugasnya ditulis, dikerjakan, lalu difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada Ibu Desima Hutasoid. Tetap semangat anak-anak Ibu sekalian. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Salam sukses dari Ibu untuk kalian semua. Bye-bye.